Selamat sore, Shalom Cornerstone. Shalom. Puji Tuhan. Ucap syukur kita semua bisa berkumpul kembali sore hari ini di tempat ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, aku ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk menyembah dan memuji-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang sertai, Engkau yang siapkan Tuhan hati kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. I'll never wonder how much I love you. Every day I spend in your presence, giving all
mengasihi kita, teman-teman. Maka dari itu kita membalasnya dengan memberikan segala yang kami punya. Apa yang ada dalam hidup kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Semata-mata karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari teman-teman, ambil waktu lagi untuk menyembah, untuk mengatakan dengan iman bahwa kami mau memberikan segalanya Tuhan untuk kami mau memberi hidup kami mau memberi hati kami, memberi waktu kami. Mari teman-teman katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami Bapa, sampai kami di
So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'd give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'd give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I'd give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, teman. Take me deeper, deeper in love. Oh, we want more of you. Jesus, I want more. We want more of you, Jesus. Oh, Jesus, I want more of you. Oh, draw me closer and closer, Lord. Angkat tanganmu, teman-teman. Mari sama-sama. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love. We want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer, Lord. We want to be closer to you. Draw me closer, closer to your heart. We mau dekat. Draw me closer, closer to your Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami Engkau beri kesempatan kembali untuk menyembah-Mu sekarang. Kami mau bersorak-sorak, kami mau memuji Engkau. Sama-sama yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Siap menari untuk Tuhan kita, berikan sukacita yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke. Kita mau menari buat Tuhan, bergoyang buat Tuhan. Aku mau ajak semuanya teman-teman untuk sama-sama bergoyang ya. Jadi yang bisa nari boleh ke kanan ke kiri boleh banget. Oke? Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sama-sama kita pujikan, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
Masih semangat muji Tuhan? Yes. Nah, aku mau lebih kencang lagi ya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Yes. Sekali lagi, masih semangat memuji nama Tuhan, teman-teman? Yes. Let's go. Semuanya tepuk tangan di atas kepala ya. Yang semangat, harus lebih semangat dong. Masih semangat untuk menari untuk Tuhan, teman-teman? Masih. Kalau semangat lambaikan tangannya dong. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi, teman-teman. Never far. You made a way to get to me. You were the
lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita teman-teman. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kurang semangat. Sekali lagi. Shalom Cornerstone. Shalom. Nah gitu Aku dong. bantu ya makanya. Oke. Kita sebentar lagi memberikan persembahan. Boleh mulai disiapkan dan kita mau tundukkan kepala untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami mau memberi sebagian dari kami, Kau berkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi ataupun tidak memberi. Biar apa yang kami berikan ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Oke, buat teman-teman mungkin bisa minta tolong buat Asher memberikan kantong persembahannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang cashless juga ya Kak Jaya. Ya bisa. Bisa ini di scan. Bisa mulai scan di belakang kursinya teman-teman yang ada di depannya. Ada barcode-nya boleh lewat scan. Atau mungkin kalau nggak ada scan bisa cash lewat kantong persembahan. Oke, nah sambil teman-teman memberikan persembahan, kita ada beberapa pengumuman ya yang mungkin setiap minggu juga kita ini ya kayak gitu. Nah cuman ini kita hanya ingetin aja buat tapi sebelumnya aku mau lihat teman-teman tengok kanan kirinya ada yang kira-kira wajah-wajah baru nggak ya? Atau mungkin ada yang baru pertama kali hadir? Atau mungkin ada yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangannya. Oh ini. Oke, ada dua ya teman-teman. Ini sama ini. Oke, aku minta buat teman-teman yang lebih dekat. Itu enggak. Yang dekat dengan teman-teman yang baru datang. Buat teman-teman yang sayap kanan bisa mengarahkan tangannya ke teman-teman yang ini tadi yang mengangkat tangannya ya, atau yang di depan bisa hadap belakang sebentar aja. Terus yang sayap kiri juga sama ke temennya ini. Bajunya kotak-kotak guys, jadi buat kalian yang di depan bisa hadap belakang sebentar ya, terus arahkan tangannya dan seperti biasa kita sambut dengan hitungan ketiga ya Kak dan welcome to newcomers seperti itu ya. Oh ya, welcome to Cornerstone, sorry. Oke. Boleh diulurkan tangannya ke teman yang baru. Aku hitung ya. Yuk, yang belum ngangkat tangannya diangkat dong tangannya guys ya. Gratis, angkat tangannya gratis. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Welcome to Cornerstone. Yeay. Selamat datang teman-teman yang baru hadir. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Oke, seperti biasa Kak, kita punya sosial media buat teman-teman yang baru datang. Mungkin belum tahu, bisa mulai dibantu follow untuk Instagramnya. Ada I am Cornerstone. Juga ada YouTube-nya di Cornerstone. Nah di situ juga setiap minggunya kita tetap ngirim gitu ya Kak ya, video yang kalau misalkan kelewatan gak ikut ibadah. Juga ada pengumuman-pengumuman juga ya yang biasanya di-share melalui story Instagram juga. Biar jadi teman-teman biar nggak ketinggalan informasi nih gitu kan. Mungkin kalau tiba-tiba libur kayak gitu. Terus datang. Nah karena kan informasinya di ini sebar melalui sosial media lah intinya. Gitu. Oke, dan selanjutnya kita juga ada komunitas teman-teman. Ini komunitas namanya BYC ya, Bethany Youth Community. Nah ini buat teman-teman semuanya, tenang aja, ini nggak hanya di satu daerah aja loh Kak. Nah buat teman-teman juga yang baru bergabung ya, bisa nanti
ditanyakan informasinya mengenai wilayah atau sektor BYC yang terdekat di rumah kalian. Bisa deket rumah berarti iya ya, Kak, benar. Jadi kalian bisa join terus bertumbuh bersama di sana kayak gitu. Dan pastinya bisa kenal satu dengan yang lain ya, Kak. Kenal deket gitu ya, Kak. Iya kenal dekat. Kalau kayak gini kan mungkin sebatas Iya. say hi aja kayak gitu Ya kan. datang teman-teman, jangan kayak ada anak gitu katanya mau datang tapi nggak datang. Oh iya siapa Aku itu? masuk. Oh ini sendiri ya ternyata ya. Oke. Ya jangan ditiru ya teman-teman. Ya oke. Terus lanjut Kak. Ya, kita punya open recruitment juga buat teman-teman yang mau menyalurkan talentanya. Di sini kita punya beberapa divisi, ada PAW, kurikulum, pastoral dan holistik, juga ada multimedia. Buat teman-teman biar cepat mungkin bisa difoto. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi Koyo sama Cesen. Oke, dan ini juga gini ya, tergantung ya teman-teman. Jadi kalian punya passion apa ya yang sekiranya bisa kalian salurkan untuk Betul. kemuliaan Tuhan di tempat ini gitu. Jadi langsung aja kalian menghubungi usher-usher yang ada di belakang kalau misalnya kalian memang punya hati untuk melayani, atau kalau misalnya sudah join BYC juga bisa lapor atau ngomong gitu ya ke gembala sektornya biar nanti di Atau kalau malu mungkin tadi kan sudah nge-follow IG-nya. Nah, boleh nge-DM di IG-nya kita. Kak, Ya, aku betul. mau pelayanan, gimana caranya ya? Nanti di-follow up sama kakak-kakaknya. Iya betul. Dan jangan lupa minggu depan kita ada ibadah lagi Betul. pastinya. Dan jangan lupa ya jam 6 sore ya teman-teman. Mungkin ini kan masa transisi ya, jadi jam 5 sore ke jam 6 kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang lupa, aku ingetin Sabtu besok kita ada ibadah lagi jam 6 sore. Jangan lupa diajak teman-temannya, saudaranya, pokoknya semuanya diajak biar makin rame ibadahnya. seru kan kalau Iya rame ya. benar. Sudah ya, Kak ya? Oke, kayaknya cukup. Saya tunggu dulu tapi Gimana? kayaknya ada sesuatu nih. Apa nih? Dia mau ngasih hadiah guys, kayaknya. Oh, Happy apa nih? Valentine, guys. Happy Valentine. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih, kita pamit ya, Kak ya. Tadi buat siapa ininya? Buat siapa aja lah, Kak. Buat pembicaranya juga Oh. boleh. Oke. Oke, saya Oke. VJ Aca. Saya VJ Via, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum mendengarkan firman, sama-sama aku mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Semoga mengucap syukur ya Tuhan, bila hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kau sucikan kami, kuduskan hati kami ya Tuhan, bila kami layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan.
memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oh, thank you Jesus. Sungguh Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami memberikan semuanya yang terbaik untuk Engkau. Enggak cuma hari ini aja, tapi untuk seterusnya kami ingin memberikan semua yang terbaik. Karena Engkau sudah lebih dahulu baik pada kami ya Tuhan. Kamu ajak kita semua buat menyembah lagi Tuhan. Menyembah lebih sungguh-sungguh lagi. mengasihi-Mu lebih lagi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, Bapa, bahwa kami lebih dekat untuk merasakan kasih-Mu, dan kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Aku mengasihi
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan-Mu. Kembali kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu. Bapak, saudara kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Agar supaya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata. Amin. Silakan duduk teman-temanku. Thank you buat tim PAW atas pelayanannya pada sore hari ini. Shalom. Mana nih suaranya anak-anak muda? Shalom. Biasanya kalau bulan Februari itu kita sudah mulai semangat ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Biasanya bulan Februari itu kita memperingati hari apa? Tadi sudah sempat disinggung sama VJ-nya. Oh ya, sebelumnya thank you buat VJ-nya. Hatinya juga buat VJ-nya. Oke, biasanya Februari kita tuh memperingati yang namanya Hari Valentine. Ya, aku ucapin selamat Valentine buat teman-teman yang merayakan. Siapa yang merayakan? Angkat tangan. Yang punya pasangan yang merayakan. 1, 2, 3. Yang gak merayakan, gak usah angkat tangan. Dipendem aja. Nanti sama Tuhan.
Minta sama Tuhan ya. Teman-teman, bulan kasih sayang ini atau bulan Valentine ini cukup asik. Ini kita dikasih tema yang cukup menarik yaitu fun dating di bulan Februari ini. Nah, untuk pertama-tama teman-teman, aku mau kita sama-sama coba bertukar pendapat, bertukar pikiran. Tolong slide-nya Kak. Nah, kalau teman-teman melihat gambar di depan ini, lebar ini ya. Apa yang pertama kali muncul di benak teman-teman? Gambar, ini gambar Kak yang menuju ke dua arah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita harus memilih Kak. Nah benar sekali, dalam gambar ini teman-temanku. Next Kak. Kita, dalam kehidupan kita, gak akan pernah lepas yang namanya suatu pilihan. Entah itu kita memilih tentang perkuliahan kita, entah itu kita memilih nanti bekerja di mana, bahkan sampai kita akan memilih yang namanya pasangan kita ke depan. Nah karena bulan ini kita akan membahas tentang fun dating teman-teman. Sore malam hari ini aku akan memberikan judul sharingku, yaitu Heaven on Earth. Bisa ditampilkan Kak? Heaven on Earth teman-teman. Kita pasti sering mendengar kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang sering kita dengarkan untuk orang-orang yang sudah menikah. Kalau kamu memilih pasanganmu, pilih yang baik-baik. Bibit bebet bobotnya harus jelas. Supaya apa? Nanti kalau kalian sudah menapaki jenjang kepernikahan, jadikan pernikahanmu ini sebagai heaven on earth. Jangan jadi hell to earth. Nah, aku disclaimer dulu teman-teman. Heaven on earth yang akan aku kulik pada hari ini, yang akan kita bahas, itu berkaitan sama yang namanya suasana sorga. Suasana sorga yang bagaimana sih yang harus kita ciptakan di dalam hubungan kita. Terlebihnya saat kita berpacaran. Mungkin di sini teman-teman masih belum ada pasangannya. Gak apa-apa, kita siapkan itu. Gimana caranya kita mempersiapkan suasana surga itu supaya saat kita menapaki ke jenjang pacaran, kita akan siap. Buat teman-teman yang sudah mempunyai pacar, ayo. Jangan pernah berhenti buat belajar. Gimana sih caranya menciptakan suasana surga atau heaven on earth di dalam hubungan kita? Oke, next Kak. Slide selanjutnya. Cinta. Dari tadi aku yang ngomong ya. Coba, kalau teman-teman dengar kata-kata cinta, apa yang akan timbul kata-katanya? Apa yang akan kalian pikirkan? Apa yang akan teman-teman pikirkan kalau teman-teman bilang kata-kata cinta? Apa? Sukacita. Cinta itu sukacita. Apalagi? Cinta itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Cinta itu apa? Identik dengan apa? Cinta itu pasangan. Cinta itu kasih Kak. Cinta itu dekat dengan Tuhan. Takut sama Tuhan. Cinta itu bahagia. Cinta itu full of love. Gak salah teman-teman. Memang cinta itu bisa diibaratkan dengan bahagia. Bisa tampilkan slide-nya Kak. Bahagia, sukacita, damai sejahtera, takut akan Tuhan. Pokoknya hal-hal yang membuat kita itu merasa full, merasa penuh. Tuhan aku merasakan cintamu. Nah ini dia, cinta. Sempurna. Cinta itu menjaga. Cinta itu bahagia. Cinta juga berbicara soal komitmen kita. Cinta berbicara soal kebebasan. Cinta berbicara soal kekudusan. Dan yang terakhir, cinta juga berbicara soal takut akan Tuhan. Tetapi nggak cuma hal-hal yang di atas tadi teman-teman. Itu yang harus kita ciptakan. Itu adalah suasana surga yang harus kita ciptakan dalam hubungan kita. Tapi nggak jarang juga kita juga merasakan cinta yang, kok gini sih cinta itu? Bisa tampilkan slide-nya Kak. Cinta itu omong kosong. Aku nggak percaya cinta, omong kosong. Cinta itu destruktif. Dia menghancurkanku.
Aku sudah cinta sama dia, tapi dia menghancurkanku, dia meninggalkanku tanpa alasan. Cinta itu selingkuh. Ngomong sama sebelahnya, jangan selingkuh ya. Ngomong yuk, jangan selingkuh ya. Cinta itu bucin. Ini yang sering kali kita lalui untuk anak-anak muda. Bucin. Cinta itu terikat dengan seks. Ini hal yang paling sulit juga kita hindari teman-teman. Dan yang terakhir, bahkan sampai cinta itu bisa lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan kita. Gimana sih? Kok bisa cinta itu ada sampai muncul yang kayak gini nih. Omong kosong, destruktif, selingkuh dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apa yang membuat cinta itu seperti itu? Padahal jelas-jelas Tuhan itu loh. Ngasih contoh cinta itu sangat indah. Seperti yang di sisi kiri. Cinta yang Tuhan kasih ini sungguh luar biasa. Tapi kenapa saat kita yang melalui cinta itu, kadang kita itu bisa mengalami hal yang seperti ini. Omong kosong kak, cinta itu destruktif. Gimana? Akan muncul pertanyaan seperti itu. Kok bisa? Aku ibaratkan cinta itu seperti kecelakaan kendaraan teman-teman. Nah, kita sebagai orang yang melakukan atau merasakan cinta, itu aku ibaratkan sebagai orang yang mengendarai suatu kendaraan. Nah, survei di Indonesia itu bilang kalau sebagian besar probabilitas kecelakaan di Indonesia itu terjadi karena kelalaian manusia itu sendiri. Entah itu karena kita nggak ngecek rem, entah itu karena kita melanggar lalu lintas. Tapi sebagian besar itu karena kelalaian kita sebagai pengendara kendaraan bermotor. Kenapa sih kita bisa lalai? Alasan kita bisa lalai itu bisa ada dua teman-temanku. Nah, alasan pertama mungkin karena kita nggak siap untuk mengendarai kendaraan bermotor itu. Jadi, kalau kita nggak siap untuk mengalami suatu namanya cinta, kita akan berada di sisi yang kiri tadi, destruktif, omong kosong, selingkuh, dan lain sebagainya yang negatif-negatif. Aku nggak siap kak. Kayak semisal aku harus mengendarai suatu motor. Karena aku nggak bisa mobil untuk saat ini. Jadi aku saat ini mengendarai motor. Nah, umurku belum sampai 17 tahun teman-teman. Aku nggak siap secara administrasi. Kalau teman-teman umurnya sudah 17 tahun ke atas, kita akan diminta membuat SIM, surat izin mengemudi. Nah di situ kita akan dilatih entah secara materi, entah secara langsung bagaimana cara mengendarai kendaraan. Agar kita siap. Itu loh teman-teman. Hal yang membuat kita mengalami cinta yang negatif itu. Hal yang membuat kita nggak bisa menurunkan atau menciptakan heaven on earth itu. Karena kita nggak siap. Muncul lagi pertanyaan. Terus gimana? Apa yang harus kita siapkan? Nggak tolong slide-nya kak. Apa yang harus kita siapkan teman-teman? Agar supaya kita itu bisa menciptakan suasana surga itu dalam hubungan kita. Apa yang harus kita dipersiapkan untuk mendapatkan atau menciptakan suasana surga? Rubah cara pikir kita. Rubahlah cara berpikir kita tentang cinta teman-teman. Rubahlah cara berpikir kita tentang mengasihi orang. Kita mulai masuk poinnya ya teman-teman. Mungkin sharingku akan cukup panjang. Jadi aku minta tolong teman-teman fokus. Kita fokus sama-sama mau belajar karena ini hal yang sangat menarik. Oke, masuk poin pertama. Poinku cuma 2 kok. Poin pertama. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mindset kita, mengubah cara pikir kita dengan apa? Mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus. Ini berbicara perihal kita, aku dengan orang lain. Mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus. Nah teman-temanku, sore hari ini kita mau belajar kisahnya Yakub, Lea, dan juga Rahel. Pasti sudah tahu kan kisahnya? Aku ulas sedikit ya. Yakub adalah seorang yang bekerja di Om Laban. Om Laban ini ayah dari
Lea dan juga Rahel. Siapa yang kakak, siapa yang adik? Yang kakak siapa? Lea, yang adik Rahel. Ceritanya ini aku kerja di Om Laban ini. Om, aku mau kerja. Soalnya aku mau mendapatkan si Rahel. Oke, kamu akan kerja sama aku. 7 tahun ya. 7 tahun nih aku kerja. Aku mencangkul, aku bertanam apapun itu aku kerjakan demi si Rahel. Setelah selesai bekerja 7 tahun, diadakanlah acara pernikahan. Sewaktu acara pernikahan itu berlangsung, kan biasanya tuh ditutupi mukanya, nggak tahu kan biasanya itu. Surprise gitu. Nah setelah itu, setelah acara kita melakukan hubungan suami istri yang selayaknya dilakukan oleh orang yang sudah menikah, lalu bangun-bangun aku. Aku kan pengen lihat istriku yang cantik ya, si Rahel. Loh, lah kok Lea? Protes nih aku sama si Om Laban. Om, kok aku malah mau kasih si Lea sih? Oke, kalau kamu mau dapetin Rahel, kamu harus kerja sama aku lagi berapa tahun? 7 tahun lagi. Jadi total Yakub ini untuk mendapatkan seorang Rahel, dia harus bekerja berapa tahun? 14 tahun teman-temanku. Waktu yang sangat amat lama. Nah, kenapa sih Yakub ini sangat mengejar-ngejar Rahel? Ini yang mau kita bahas. Kita baca Kejadian 29 ayat 17 sampai 18. Kejadian 29 ayat 17 dan juga 18. Kita baca bareng-bareng ya teman. 3, 4. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih. Kita lihat di sini teman-temanku. Apa yang dipandang pertama kali oleh si Yakub? Keelokan si Rahel. Aku nggak minta teman-teman nggak memandang fisik ya. Kita itu adalah manusia, wajar kalau kita memandang fisik. Tetapi poin yang aku mau tekankan di sini, jangan hanya teman-teman itu memandang fisik sesama kita. Kasih yang Tuhan ajarkan itu tidak hanya memandang fisik teman-teman. Tetapi kasih yang diajarkan sama Tuhan, itu juga memandang hati. Memandang hati setiap kita. Apa yang bagus dari kita, karakter kita, hal yang baik yang telah Tuhan ajarkan untuk kita, buat kita. Itu yang harus kita terapkan juga. Jangan hanya memandang fisik kepada sesama kita. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 7 teman-temanku. 1 Samuel 16 ayat 7. Aku bantu bacakan ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita garis bawahi kata-kata, manusia melihat di depan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Gak ada yang salah kita melihat parasnya teman-teman. Gak ada yang salah. Itu poin plus buat umat manusia. Omong kosong kalau kita gak melihat paras orang. Tapi penekanan apa yang aku mau sampaikan? Sama-sama belajar. Jangan hanya melihat parasnya saja. Cari tahu karakter dia. Apa sih yang bisa aku dapat dari dia? Hal baik apa yang bisa aku dapat dia? Hal baik apa yang bisa aku share juga ke dia? Kecantikan atau ketampanan itu akan habis termakan usia teman-temanku. Tetapi karakter atau hati yang akan menemani kita nanti sampai kita di masa tua. Kalau kita akan menikah nanti, suamimu atau istrimu pasti akan ya jelek juga pada akhirnya. Akan menua juga. Mungkin rambutnya akan putih. Tapi apa yang kita cari setelah itu? Karakternya. Enak gak dia diajak ngomong?
Dia mencerminkan kebaikan Tuhan enggak? Ayo teman-temanku, sama-sama kita mau belajar. Jangan hanya melihat fisik dari pasangan kita. Buat teman-teman yang sudah berpacaran, ayo tingkatkan lagi satu sama lain. Kita sama-sama berkembang. Aku gak akan bahas terlalu lama ini soal poin jangan hanya memandang fisik. Karena aku yakin teman-teman juga sudah expert juga dalam bidangnya. Dalam bidang ini. Nah, tapi aku mau bilang satu hal. Berbahagialah orang yang memiliki karakter yang benar di mata Tuhan. Yang mau memiliki karakter yang benar di mata Tuhan, angkat tanganmu teman-temanku. Yang mau sama-sama belajar punya karakter yang baik di mata Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lanjut. Mengasihi seperti kasih Tuhan itu harus gimana? Kita harus memperbaiki pola pikir kita tentang komunikasi dan juga kontrol emosi. Gak dipungkiri komunikasi adalah suatu dasar kita untuk melakukan suatu hubungan. Baik hubungan dengan orang tua kita, hubungan dengan teman kita, teman kantor kita, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, bahkan sampai ke pasangan kita. Dasar banget komunikasi ini. Yuk kita mau sama-sama baca di Kejadian 30 ayat 1 sampai 3. Kejadian 30 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 4. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Ayat yang ketiga, kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Kita bahas pelan-pelan ya teman-temanku. Berbicara soal komunikasi dan juga kontrol emosi. Kita lihat di ayat di atas tadi. Baik Yakub maupun Rahel itu seharusnya tidak menggunakan bahasa komunikasi yang seperti itu. Yakub melakukan komunikasinya dengan emosional. Sampai dia bertanya pada Rahel kan. Akukah Allah yang bisa menutup kandunganmu? Apakah itu hal yang baik untuk menjalin suatu komunikasi dengan pasangan kita? Rahel pun seperti itu. Di saat dia emosi karena dia cemburu dengan kakaknya, si Lea. Dia mengedepankan awalnya itu emosi. Dia bilang ke Yakub kan, ini Bilha budakku, udah kamu sama dia aja. Nanti anaknya akan aku asuh. Wow, kenapa kok sampai seperti itu teman-temanku? Kita belajar sama-sama bahwa komunikasi itu adalah hal dasar dalam kita membangun suatu hubungan. Hubungan berpacaran kita nanti itu harus didasari dengan komunikasi yang sangat baik. Ini simpel teman-temanku, tapi sangat krusial. Jangan sampai nih, teman-teman yang sudah berpacaran, kalian sudah berpacaran lama, tapi pada akhirnya putus di tengah jalan. Karena apa? Mungkin yang perempuan, biasanya kan yang para kaum Hawa ini, karena dia itu menghindari suatu konflik. Dia memendam. Dia dipendam, mendam, sampai akhirnya meledak. Terpicu dengan suatu masalah, meledaklah dia. Amarahnya mulai meledak dan akhirnya muncul kata putus. Sama seperti kaum Adam juga.
Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Kalian harus tahu, baik yang perempuan maupun yang lelaki ya, harus tahu timing yang tepat. Kapan kita harus berkomunikasi sama pasangan kita. Beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu ya, minggu lalu hari Jumat mungkin atau Kamis, aku tuh tanya sama kakak rohaniku. Aku memberi dia suatu statement, Kak, menurut kakak gimana? Mengurangi sosial itu bisa menghilangkan suatu konflik. Lalu apa yang dibalas sama kakak rohaniku ini? Aku tanya balik sama kamu. Apakah kita manusia bisa menghindari konflik? Bisa ada kita menghindari konflik itu? Nggak akan pernah bisa, teman-teman. Next slide, Kak. Konflik itu pasti akan ada. Konflik ini yang membuktikan bahwa kita menuju ke kedewasaan. Kenapa aku bisa bilang kayak gini, teman-teman? Contoh, aku kasih ilustrasi 2 orang nih, 2 pribadi. Kita sama-sama dewasa. Orang yang dewasa pasti mempunyai suatu nilai. Noel mempunyai nilai A. Aku kasih contoh Matthew memilih nilai B. Saat kedua orang ini bertemu, karena kita juga diciptakan unik sama Tuhan Yesus. Nilai A ini akan bertemu dengan nilai B. Dan hal ini gak sama. Di situ loh kedewasaan kita diuji. Bagaimana cara kita menyikapi konflik itu? Ya apa caranya? Kalau kita mau merendahkan hati kita mau mencari jalan tengahnya, kita mau sama-sama mencari win-win solution. Di situ konflik akan menjadikan kita orang yang lebih dewasa lagi. Renungan buat kita, apa kita sudah mengasihi seperti kasih Tuhan? Baik dengan orang sekitar kita maupun terhadap pasangan kita sekarang. Tanyakan itu teman-teman. Karena untuk menciptakan heaven on earth dalam proses mencari maupun kita sudah mendapatkan pasangan itu. Setelah kita merubah mindset kita mengenai kasih kita terhadap orang lain. Dengan memiliki kasih yang Tuhan ajarkan. Maka kemungkinan kita untuk menjadi bucin akan sangat kecil. Sangat kecil. Loh Kak, kenapa kok tiba-tiba masuknya ke bucin? Why? Fenomena bucin ini sangat sering terjadi ya. Di kita khususnya anak-anak muda. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Kita masuk ke poin kedua. Bucin. Bucin tidak sama dengan pengorbanan. 2 kata ini memiliki kata atau dasar yang sama yaitu cinta. Tapi jelas fundamentalnya berbeda, sangat jauh. Yang satu menjadi budaknya, yang satu karena dia mencintai, dia berkorban karena kasih. Kasihnya terhadap pasangannya. Kita kulik dulu ya, kita ulas dulu. Arti bucin. Kemarin aku sempat cek di Google, arti bucin apa sih? Bucin, yang pertama. Bucin itu romantis, tapi nalar di bawah rata-rata. Siapa yang setuju dengan ini? Bucin romantis tapi nalar di bawah rata-rata. Kalau teman-teman ketemu sama teman kalian yang bucin, apa yang kalian katakan? Sorry, kok parah gitu sih kamu? Kok kamu sampai kayak gitu sih ke pasanganmu? Kok sampai segitunya sih kamu sama pasanganmu? Jangan mau dimainin dong sama pasanganmu. Tapi coba kalau kita balik. Kalau teman-teman yang berada di posisi bucin. Apa yang temanmu itu katakan ke kamu? Hal yang sama. Ojo bucin-bucin po. Ini loh, hal ini menandakan bahwa apa?
Kalau kita sudah terjebak dalam namanya bucin, memang kita romantis. Mungkin setiap Valentine kasih bunga. Jangankan setiap Valentine, setiap pagi gitu di chat. Good morning babe. Dibalas lagi. Iya good morning, sorry ya aku baru balas, barusan bangun. Wah. Romantis. Tetapi kita gak bisa berpikir secara jernih. Itu bucin. Arti bucin selanjutnya. Bucin. Rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintai supaya tidak ditinggalkan. Next Kak. Ini contoh bucin nih. Sayang, aku dengar kemarin kamu doa supaya dapat nilai ujian bagus ya. Ceweknya bales. Ih, kok tahu kamu? Kamu Roh Kudus ya? Kita sampai, yang cowok sampai dibilang Roh Kudus loh. Luar biasa gak sih? Dibales lagi sama cowok. Enggak lah sayang. Aku gak mau gantiin posisi Roh Kudus buat kamu. Oh, si cowok gak mau gantiin Roh Kudus buat si ceweknya. Ceweknya bilang, iya sayang, haleluya. Wah luar biasa. Dibalas lagi sama si cowok nih, belum selesai nih. Tenang aja sayang, aku udah beliin kamu kunci jawaban buat ujianmu besok. Wow, enak ya jadi ceweknya ya. Siapa yang mau jadi ceweknya angkat tangan? Wih ini bucin banget sih cowoknya, gila. Dia sampai mau ngasih kunci jawaban loh. Si cewek balas, sayang, kamu bener-bener mengasihi aku. Bahkan hal yang aku nggak layak terima. Udah kayak keselamatan ya. Udah kayak keselamatan gak sih? Kita dikasih keselamatan sama Tuhan. Gak layak kita terima tapi kita terima. Sama kayak ini cewek. Bucinnya luar biasa. Entah ceweknya entah cowoknya. Wow. Kayak gitu loh teman-temanku. Ada yang di sini seperti itu chatnya. Mana aku lihat, mana? Kayak gitu loh. Bucin tuh sampai dia itu nggak mau atau melakukan apa aja supaya dia tidak ditinggalkan oleh pasangannya. Wah, sungguh luar biasa. Kita masuk ciri-ciri bucin ya teman-teman. Ini menarik. Kita sama-sama belajar ya. Ciri-ciri bucin. Yang pertama, ketergantungan dengan pacar. Ya apa ketergantungan dengan pacar menurut teman-teman? Ini menarik. Aku punya videonya. Boleh tayangan Kak videonya. Halo Seng. Seng, kamu lagi ngapain sih? Lama banget balasnya. Dih, lagi sibuk apa sih? Barusan balas. Seng sorry baru respon. Aku udah gak penting lagi ya. Bukan gitu Seng, aku lagi ambil gosen, aku lagi ambil kado. Langsung berubah nih bucin. Seng, sampai kayak gini. Dia berubah karena dia dikasih. Maaf ya, aku lagi dapet soalnya. Kamu kan ngerti, aku gak kayak gitu. Oke, Seng. Kalau gitu nanti jangan lupa jemput aku. Wow, kayak gitu loh teman-teman. Jadi bucin itu ciri-cirinya, dia ketergantungan dengan pacarnya. Lihat tadi videonya. Kalau kita lihat tadi videonya itu, perbedaan menitnya nih, 1 menit, 2 menit. Itu dibilang sudah bukan prioritas. Ini si cewek ini ketergantungan banget. Seng kemana sih? Kayak di TikTok ya. Seng, aku sudah bukan prioritasmu ya. Oh. Berubah waktu dibilang apa cowoknya? Sorry ya aku baru bales, ini aku baru ambil kado anniversary kita. Berubah langsung ceweknya. Sing romantis banget. Itu aku lakuin waktu aku mau tengkar sama pasanganku waktu itu. Jadi ceritanya aku ketiduran ya kan. Dia ngechat. Tiba-tiba chatnya sudah notifnya sudah 20. Teleponnya sudah 20 juga. Ya kan namanya kita sebagai cowok kan juga harus cerdas ya. Jadi ngomong aja, iya aku lagi ngambil anniversary buat kamu. Pasti berubah. Coba ditiru ya. Jangan ditiru. Oke, masuk ke ciri-ciri bucin yang ketiga teman-temanku. Oh, yang kedua, sorry.
rela tinggalin prioritas demi pacar. Ini. Next. Sayang. Sayang. Aku jadi bisa ikut loh nemenin kamu nonton pertandingan basket. Yang ada di Surabaya tuh yang lagi main. Dibales sama si cowok. Wah, jadi kamu gak ikut acara anniversary orang tuamu yang ke-50. Anniversary 50 tahunnya orang tua. Itu ditinggalin hanya untuk apa? Nemenin si cowok lihat pertandingan basket. Enggak lah sayang. Aku rela tinggalin orang tua aku demi kamu. Cinta matiku. Si cinta mati, paling cinta mati. Dibalas sama si cowok. Hiks, aku terharu loh sayang. Ini jawaban si cewek ini. Waduh. It's okay babe. Anything for love. Asik. Siapa yang kayak gini? Anything for love babe. Kamu bener-bener kayak malaikat yang jatuh dari sorga sayangku. Siapa malaikat yang jatuh dari sorga? Lucifer. Ya ini. Si cowok ini Lucifer. Lihat balasannya si cewek. No. Itu hal yang memang benar untuk dilakukan. It's the right thing. Itu hal yang benar untuk dilakukan gitu. Wow. Ciri-ciri yang kedua ini, dia sampai rela meninggalkan acara anniversary 50 tahun orang tuanya hanya untuk nemeni si cowok lihat pertandingan basket. Peristiwa yang hanya terjadi satu kali dalam hidup. Itu ditukar dengan hal lain. Teman-temanku, aku mau kasih tahu sesuatu. Hal-hal prioritas yang tidak boleh kita tinggalkan. Keluarga, itu jangan kamu tinggalkan. Orang tua, jangan kamu tinggalkan. Mantan tinggalkan, kasih ke sahabatmu. Supaya kalau kangen enak. Satu circle masih kan. Jadi oke, masih kangen. Oke, gitu. Oke lanjut kita ciri-ciri yang ketiga. Bucin. Rela tinggalin nilai atau prinsip. Ini masalah anak-anak muda banget. Next Kak. Sayang, aku takut berdosa sama Tuhan. Dibalas sama cowoknya. Ya udah, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Intimidasi, mulai intimidasi. Nggak apa-apa kalau nggak mau, udah nggak apa-apa. Kamu marah nggak kalau aku nggak mau? Si cowok balas. Ini ceritanya si cowoknya ini sudah profesional ya, udah kelas kakap. Jadi balasnya itu enak. Gitu. Ah biasa aja sih, cuman ya CT aja lah, cukup tahu aja. Si cewek bilang, tuh kan, ya udah deh aku mau. Ini, kebetulan juga si cewek ini juga memiliki bucin terhadap orang tuanya. Jadi teman-teman, bucin tuh nggak cuma terhadap sama orang terkasih kita ya. Bucin itu juga di saat kita tidak menerima keputusan orang tua karena keputusan itu tidak membahagiakan kita. Itu kita juga termasuk hal yang bucin. Di mana standar kebahagiaan kita itu diatur oleh orang lain. Padahal cinta itu free, cinta itu bebas. Kesenanganmu juga bebas. Seperti itu. Kita lanjut. Menurut aku it's okay. It's okay kok sayang. Toh kita lakuin karena kita apa? Karena kita saling sayang. Karena kita sayang. Dibalas sama ceweknya. Forever ya sayang. Ini tanda-tanda ceweknya itu takut. Semestinya dia takut. Cuman karena dia itu juga takut kehilangan cowoknya. Dia mau minta pegangan ke cowoknya. Ya cuman kan dengan kata-kata forever ya sayang. Lihat nih jawaban si cowok. Dia mengikut atau mengatasnamakan Tuhan. God knows I'm serious. Wow. God knows I'm serious. Teman-temanku yang cowok. Kalau kalian memang serius sama pasangan kalian. Jaga mereka dengan kekudusan. Buat yang cewek. Kalian tuh diciptakan dengan hal yang sungguh sangat luar biasa. Value kalian tuh sangat tinggi. Ayo, sama-sama kita mau jaga ya. Nah, tentang bucin nih teman-teman, kita mau belajar dari kisahnya si Mbak Lea. Kak Lea, slide-nya Kak. Kita tahu Lea itu
menikah dengan Yakub dan dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama, anak pertama namanya Ruben di Kejadian 29 ayat 32. Nanti teman-teman baca sendiri di rumah ya. Nah, Ruben ini, Lea ini dikaruniakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti, bahkan Tuhan Yesus itu mengaruniakan, memberikan suatu kejadian yang sangat luar biasa kepada orang yang gak layak. Maksudnya yang dia merasa gak layak. Lea merasa dirinya itu, aku kok gak dicintai sama Yakub ya, gimana ya caranya ya. Dia merasa tertekan. Aku mau ingatkan sama teman-teman, sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, jangan pernah merasa gak layak untuk datang ke Tuhan. Ini lo lihatin. Tuhan lo kasih kejadian yang luar biasa buat Lea. Apalagi kita. Anak pertama, Ruben. Si Lea ini mau menjadikan Ruben ini supaya Yakub semakin dekat sama dia, sama Lea. Tapi kenyataannya Yakub tidak atau belum mencintai Lea. Anak kedua, Simeon. Sama seperti si Ruben. Tapi kenyataannya Yakub juga belum mencintainya. Anak ketiga, Lewi. Lewi juga seperti itu. Fokusnya si Lea ini adalah untuk menyenangkan Yakub. Bucin itu tidak hanya bodoh karena dimainin teman-temanku. Tapi juga karena berpusat pada diri sendiri. Lihat si Lea. Karena dia tidak ingin ditinggalkan sama Yakub. Dia hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Her. Mereka butuh rasa aman. Makanya ketergantungan terhadap pasangan. Sama halnya seperti bangsa Israel. Karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Khususnya perut mereka. Mereka sampai bilang kan. Lebih baik aku kembali ke Mesir. Tapi aku tetap kenyang. Itu loh mentalnya budak. Jangan mau jadi budak cinta teman-temanku. Sampai titik baliknya Lea itu apa? Anaknya yang keempat. Yehuda. Kita tahu Yehuda ini adalah awal dari lahirnya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Wow, sangat luar biasa. Kejadian yang dialami oleh Lea ini. Saat dia bersyukur pada akhirnya. Next ya. Saat dia bersyukur. Fokusnya kembali lagi ke Tuhan Yesus. Dan waktu dia kembali lagi ke Tuhan Yesus, dia akhirnya memiliki tujuan. Apa tujuannya? Kita sama-sama buka ayatnya. 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-15. Next. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-temanku, mungkin saat ini kita juga merasa kehilangan fokus kita, merasa kehilangan tujuan kita. Sama seperti yang dialami oleh Lea. Tapi aku mau sama-sama mengingatkan di tempat ini. Kita enggak kehilangan tujuan kita. Kita hanya lupa. Sama seperti Lea. Cukup palingkan fokusmu lagi ke Tuhan. Cari kenapa Tuhan. Kenapa aku hidup? Kenapa engkau menaruh aku di keluarga seperti ini? Kenapa engkau menaruhku di sekolah seperti ini? Kenapa engkau menaruhku di pekerjaan seperti ini? Tekanannya sangat berat Tuhan. Tapi kalau kita tahu tujuan kita, dan kita harus mencari tujuan kita, maka jangan bingung soal jalannya. Karena Tuhan Yesus itu jalannya teman-teman. Tuhan yang akan kasih kita jalan. Ini loh nak jalannya. Kamu fokus sama 2 Korintus 5 ayat 15 saja. Bersyukur. Saat kita bersyukur, kita akan berfokus sama Tuhan. Kita akan tahu tujuan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita bisa melakukan hal tersebut, kita akan membawa heaven on earth. Kita akan menciptakan heaven on earth itu. Next Kak. Those who have a why to live on bear with almost anyhow. Ini kata-kata yang sangat bagus menurutku. Di mana orang yang punya why, orang yang punya why itu akan mengalahkan orang yang tahu how. Kita harus tahu teman-temanku, kenapa kita ada di sini.
pertanyaan buat kita ke depan nanti. Dan juga ini tanamkan ke hati kita masing-masing ya teman-teman. Jangan pernah kita bertanya dengan siapa aku nanti akan pacaran. Atau dengan siapa aku akan menikah. Tapi tanyakan dalam hatimu masing-masing. Kenapa aku harus berpacaran? Dan kenapa aku harus masuk ke jenjang yang lebih serius menikah? Kesimpulannya, aku undang teman-teman PAW untuk maju ke depan. Diibaratkan dengan segitiga. God, sisi kanan dan kiri adalah kita, baik yang perempuan maupun yang laki. Kalau secara vertikal, secara manusia kita bisa mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus. Tapi jangan berhenti sampai situ. Kita harus juga memiliki fokus pada tujuan, yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita bisa melalui atau melakukan kedua hal ini. Next Kak. Ini loh. Kita akan bisa menciptakan heaven on earth dalam hubungan kita. Siapa yang mau menciptakan hubungannya yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, sukacita, damai sejahtera? Angkat kedua tanganmu teman-temanku. Kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Sama-sama belajar supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa menciptakan suasana sorga dalam setiap hubungan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih Tuhan atas kejadian yang telah Engkau berikan pada kami semua. Kami yakin dan percaya kejadian ini tidak Engkau berikan secara sia-sia. Tapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang dapat kami ambil dalam setiap kejadian kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Kau berkati hamba-Mu ini. Kau berkati juga teman-teman supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar akan firman-Mu saja. Tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan keluar dari tempat ini, kami dapat menjadi generasi-generasi yang berdampak bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Terima kasih Tuhan atas ibadah pada sore malam hari ini. Kami bisa bersorak-sorai, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan sebagian dari pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pesan pada sore malam hari ini Tuhan, yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, Kak Noel ya Bapa. Biar Tuhan pesan yang sudah Engkau berikan kepada kami ini Tuhan, bagaimana kami bisa diajarkan untuk kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu, berfokus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Kak Noel Tuhan, yang sedang Kau percaya untuk bisa menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati Tuhan beliau lebih dan lebih Tuhan, dalam pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan yang dia kerjakan Tuhan, Engkau yang buat berhasil ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pada sore malam hari ini yang sudah kami adakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa ada di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman yang bertugas, mulai dari teman-teman WL, singer, pemain musik, teman-teman kreatif, asyar, multimedia, sound Tuhan. Dan istimewa Tuhan untuk para jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan hari demi hari Tuhan kehidupan kami mau lebih lagi bersungguh-sungguh Tuhan kepadamu Tuhan. Biar Tuhan ketika kami pulang Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang ya Bapa. Segala beban Tuhan yang kami bawa Tuhan pada sore hari ini, kami pulang kami bisa mendapatkan satu jawaban. Kami pulang Tuhan, kami bisa mendapatkan satu titik cerah ya Tuhan, satu titik terang untuk kehidupan kami, apa yang bisa kami kerjakan Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk gereja Betani ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra. Kami berdoa juga untuk youth pastor kami, Kobili Tuhan. Engkau yang berkati mereka ya Tuhan sebagai senior-senior kami Tuhan, untuk membimbing kami ya Tuhan, untuk membimbing gereja ini ya Bapa, untuk bisa menjadi Tuhan kami yang menjadi bibit yang unggul Tuhan, untuk kami bisa Tuhan membawa garam dan terang Tuhan di luar sana Tuhan, dan kami bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan lebih banyak lagi Tuhan, dan lebih banyak lagi Tuhan orang-orang yang bisa diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan selesai Tuhan ibadah kami Tuhan. Engkau yang kumpulkan kami di tempat ini minggu depan Tuhan dengan semangat kami yang lebih baru lagi. Kami mau lebih berapi-api Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan lebih lagi belajar ya Tuhan untuk firman-firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
Amin.